Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana melakukan input rapot dari sisi wali kelas, Bapak Ibu ya. Di sini yang saya gunakan akun Ibu Nana. Ibu Nana di sini nih sebagai wali kelas 10 multimedia. Yang pertama saya bahas ini adalah halaman beranda ketika wali kelas login. Di bagian atas, ini merupakan mata pelajaran yang diampu oleh guru yang bersangkutan. Sedangkan di bagian bawah, ini merupakan mata pelajaran yang ada di kelas kelasnya wali kelas. Jadi kalau di 10 multimedia di sini kelihatan nih Bapak Ibu ya, mata pelajarannya apa yang mengajar di kelas tersebut, siapa gurunya, SKM-nya berapa, terus rencana penilaian yang sudah dibuat oleh guru mata pelajaran ada berapa, baru ada yang terakhir generate nilai. Kalau diperhatikan di sini ada di bagian generate nilai nih Bapak Ibu ya. Ini ada yang warnanya hijau, proses, terus ada yang warnanya merah, perbaharui. Bedanya apa sih? Bedanya kalau yang di warnanya hijau artinya guru yang bersangkutan itu sudah melakukan entry nilai tapi belum diproses. Mungkin sedang dalam tahap penginputan nilai. Jadi belum selesai inputnya. Misalkan di sini saya kasih contoh pendidikan agama Islam yang diampu oleh Bu Rusiana ya. Nah, di sini warnanya masih hijau. Lalu yang kedua ada pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diampu oleh Pak Bayu, warnanya sudah merah dan tulisannya sudah berubah jadi diperbaharui. Untuk wali kelas ketika akan mencetak rapot Bapak Ibu ya, pastikan semua yang ada di sini di generate nilai ini sudah berwarna merah seperti ini. Sudah diproses semua artinya. Berarti nilai yang nantinya muncul di rapot anak-anak itu nilai yang paling terbaru. Kalau Bapak Ibu ragu sebelum cetak rapot, wali kelas nggak apa-apa, ini diklik aja diperbarui. Walaupun sudah diperbarui, ini diklik lagi perbarui nggak masalah. Tidak akan merubah atau merusak inputan yang sudah diinput oleh guru-guru. Ini yang di halaman beranda Bapak Ibu ya. Untuk wali kelas, pengerjaannya ada di menu ini Bapak Ibu. Laporan hasil belajar. Dari menu referensi, perencanaan, penilaian, ini menunya untuk guru mata pelajaran. Lalu monitoring dan analisis ini juga menunya untuk guru mata pelajaran. Laporan hasil belajar ini menunya wali kelas. Jadi Bapak Ibu wali kelas nanti fokusnya mengerjakannya di sini saja, laporan hasil belajar. Yang pertama saya mau demonstrasikan adalah, mau jelaskan sih Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan pengisian nilai US atau USBN. Ini hanya terbuka ketika Bapak dan Ibu menjadi wali kelas kelas 12. Untuk sementara, pengisian nilai US dan USBN kita skip dulu Bapak Ibu ya, nggak usah terlalu dipikirkan seperti apa. Ngisinya juga sama aja mudah kok Bapak Ibu, tinggal dimasukkan nilainya. Jadi tinggal kita pilih mata pelajarannya apa, nanti dimasukkan nilainya. Cuman untuk sementara kita nggak fokus ke sini dulu Bapak Ibu ya, ini kita skip dulu. Selanjutnya menu nilai UN ini juga kita skip. Terus ada menu kewirausahaan. Kewirausahaan ini Bapak Ibu isikan kalau memang siswa Bapak Ibu ada yang punya kewirausahaan di sekolah. Jadi misalkan kita punya UP atau nggak ada beberapa anak yang punya kegiatan wirausaha di sekolah, ini kita bisa tambahkan. Tapi kalau memang nggak ada, ya nggak usah ditambahkan, nggak apa-apa. Selanjutnya ada yang harus diisi selanjutnya adalah catatan akademik. Mengisi catatan akademik ini Bapak Ibu, saran saya Bapak Ibu isi catatan akademik setelah guru-guru selesai meng-entry nilai. Misalkan kita batasi untuk entry guru mata pelajaran hari Jumat ya Bapak Ibu ya, Jumat itu sudah terakhir guru mata pelajaran input nilai, berarti Bapak Ibu wali kelas baru mengisikan catatan akademik ini di hari Sabtu atau di hari Senin atau di hari Sabtu atau di hari Minggu. Catatan akademik ini seperti apa bentuknya? Jadi di catatan akademik Bapak Ibu itu ditampilkan 3 mata pelajaran dengan nilai paling rendah. 3 pelajaran dengan nilai akhir terendah. Jadi kalau misalkan di sini seni budaya nilainya 60, 60, 60, dasar desain grafis nilai 75, 75, 75, pendidikan Pancasila 77, 75, 76, berarti untuk adit itu nilai terendahnya ada di 3 mata pelajaran ini. Nah, Bapak Ibu silakan membuat catatan akademik, misalkan tingkatkan kembali, misalkan begini Bapak Ibu ya, tingkatkan kembali pemahaman dan apalah untuk mata pelajaran untuk mata pelajaran seni budaya dasar desain grafis
dan PPKN. Misalkan seperti itu Bapak Ibu ya. Kalimatnya silakan disusun sendiri. Kalau Bapak Ibu bingung dengan kalimatnya, tenang Bapak Ibu, ada Mbah Google yang siap membantu kita. Jadi silakan dicari Bapak Ibu ya kalimat-kalimatnya. Selanjutnya ada menu nilai karakter. Nah, nilai karakter ini juga wajib Bapak Ibu isi. Kalau nilai karakter Bapak Ibu bisa cicil dari sekarang. Cara menambahkannya tinggal diklik tambah data, dipilih peserta didiknya siapa, nah baru kita isi nih. Untuk integritasnya, ini kita pilih peserta didiknya. Untuk integritasnya Adit seperti apa, religiusnya Adit seperti apa, nasionalis Adit seperti apa, mandiri seperti apa, gotong royongnya seperti apa. Setelah itu ada catatan perkembangan karakter. Bapak Ibu bisa buat template ya Bapak Ibu, dalam artian untuk siswa yang kita sudah punya beberapa isian nih, jadi nanti kita tinggal copy paste ke sini, kita sesuaikan dengan kondisi siswanya, kita sesuaikan dengan bagaimana karakternya siswa. Sama saran saya dengan yang tadi Bapak Ibu, silahkan dicari contohnya dari Google atau Bapak Ibu bisa buka Erapor semester kemarin. Nah, di Erapor semester kemarin itu sudah ada juga Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tinggal cek. Rasanya itu aja sih kalau di yang menu data penilaian karakter nih. Ngisinya juga nggak repot Bapak Ibu. Selanjutnya menu ketidakhadiran. Menu ketidakhadiran peserta didik ya sama Bapak Ibu isi. Bedanya di sini isinya harus manual Bapak Ibu ya. Kita nggak punya, di sini tidak disediakan fitur upload Excel. Jadi Bapak Ibu mau nggak mau harus ngisi manual, berapa sakitnya, berapa izinnya, berapa tanpa keterangannya. Kalau sudah, jangan lupa disimpan. Menu selanjutnya nilai ekstrakurikuler. Data ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 1 Lojanan itu dua Bapak Ibu ya, pramuka. Ada pramuka putra dan pramuka putri. Untuk wali kelas itu hanya mendapatkan rekapitulasi nilainya saja. Jadi Bapak Ibu wali kelas itu nggak ngisi nilai ekstrakurikuler. Yang bertugas mengisi nilai ekstrakurikuler itu adalah pembinanya. Di sini pembinanya untuk pramuka, entah itu pramuka putra dan pramuka putri atau pramuka putri, itu pembinanya Pak Muhtar. Jadi nanti akun Pak Muhtar lah yang bertanggung jawab untuk mengisi nilai ini semua. Jadi nanti ketika Pak Muhtar sudah selesai ngisi, di akunnya Bapak Ibu wali kelas, itu nanti data ekstrakurikuler akan muncul. Predikatnya apa, deskripsinya seperti apa. Ya Bapak Ibu ya, jadi ini bukan pekerjaan wali kelas untuk nilai ekstrakurikuler. Wali kelas hanya sebatas memantau saja nilainya. Lalu menu selanjutnya adalah praktik kerja lapangan. Nah, praktik kerja lapangan ini diisi oleh wali kelas yang siswanya sedang magang saat ini. Jadi saat ini yang magang prakerin itu kelas 11, jadi yang bertugas mengisi ini adalah wali kelas 11 Bapak Ibu ya. Saya jelaskan sedikit cara ngisinya. Yang pertama saya kasih contoh Bapak Ibu, kita atas nama Adit ya Bapak Ibu ya. Misalkan Dudinya dia magang di, misalkan saya random Bapak Ibu ya. Misalkan dia di sini deh. Ini Adit ini siswa multimedia tapi dia magangnya di komunitas bangun bersama. Ini kalau nggak salah tempat tambang kalau nggak salah. Ini deh LBS, yang jelas tambang ya Bapak Ibu ya. Dia magang di LBS ya, ini perusahaan tambang padahal dia jurusan multimedia. Nanti saya jelaskan gimana-gimananya. Alamat Bapak Ibu ini otomatis terisi alamat dari tempat magangnya. Ini didapat dari data Dapodik. Jadi kalau misalkan di Dapodik hanya di entry Harapan Baru, Kecamatan Lojanan ya, nanti munculnya seperti itu. Tapi kalau misalkan alamatnya diisi lengkap mulai dari jalan, kelurahan, RT RW, semuanya nanti juga akan muncul lengkap. Selanjutnya ada menu skala kesesuaian dengan kompetensi keahlian 1 sampai 10. Ini yang diperhatikan bukan skala kesesuaian perusahaannya dengan kompetensi keahliannya Bapak Ibu, tapi skala kesesuaian job yang dikerjakan oleh siswa di perusahaan dengan kompetensi keahlian. Misal, Adit tadi magangnya di tambang. Tapi di tambang, dia diberikan job description untuk membuat video dokumentasi, video persiapan, atau apapun yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di tambang. Nah, tugasnya misalkan membuat video atau foto dokumentasi dan lain-lain. Berarti kita bisa simpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan Adit di perusahaan tambang itu masih sesuai dengan kompetensi keahliannya. Nah, Bapak Ibu bisa tentukan nih, skala kompetensinya mulai dari 0 sampai dengan mulai dari 1 sampai dengan 10. Misalkan sangat sesuai berarti 10. Kalau cukup sesuai ya kita bisa kasih di angka 6 atau 7. Kalau sesuai kita bisa kasih 7 atau 8 atau 9.
Bapak Ibu ya. Kalau misalkan dia magangnya di tempat yang jelas sesuai, misalkan ya Bapak Ibu ya, dia magangnya di Balai Benih Hortikultura untuk jurusan ATP misalkan, dia magang di Balai Benih, jobnya juga sesuai, berarti skalanya bisa dikasih 10 Bapak Ibu. Selanjutnya ada lamanya bulan. Nah, lamanya bulan ini diisi, karena kita 6 bulan ya, diisi 6 seperti ini. Lalu keterangan. Keterangan ini diisi dengan predikat nilainya Bapak Ibu. Misalkan dia predikatnya amat baik. Data nilai ini Bapak Ibu nanti bisa minta ke panitia prakerin ya Bapak Ibu ya. Kalau saya nggak salah, nilai-nilai anaknya ini. Ya, nanti ada nih berapa, keterangannya seperti apa. Amat baik ini predikat ya Bapak Ibu ya. Amat baik, cukup, amat baik, baik, cukup, kurang, nah, itulah. Rasanya ini nggak begitu susah Bapak Ibu untuk pengisiannya. Mungkin yang tadi perlu pemahaman sedikit adalah, perlu penyamaan persepsi adalah di sini, skala kesesuaian kompetensi keahlian. Ini yang tadi saya tekankan adalah, ini bukan berarti kesesuaian antara perusahaannya dengan kompetensi keahlian siswa, tapi kesesuaian yang dimaksud adalah kesesuaian antara job desk yang dikerjakan siswa dengan kompetensi keahlian siswa. Itu sih Bapak Ibu. Lanjut kita ke menu prestasi peserta didik. Nah, kalau Bapak Ibu ada siswanya yang memiliki prestasi peserta didik, di sini dalam artian prestasi non-akademik ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa isikan tidak tambah prestasi peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih kurikuler atau ekstrakurikuler. Misalkan kurikuler ya apa prestasinya, kalau ekstrakurikuler apa prestasinya, bisa disimpan, nanti akan dimunculkan di rapot Bapak Ibu. Lanjut kenaikan kelas. Nah ini karena rapot semester genap, jadi akan muncul di sini Bapak Ibu isian kenaikan kelas. Ini yang harus Bapak Ibu isi. Kalau nggak diisi nanti nggak muncul nih si statusnya siswa naik atau tidak. Jadi kita bisa isi Adit ini naik atau tidak naik. Untuk wali kelas 12, nanti dia akan statusnya lulus atau tidak lulus gitu Bapak Ibu ya. Nah kita bisa pilih nih Bapak Ibu, dia naik kemana? Oh dia naik ke 11 mm. Baru kita pilih. Nah dia seperti ini. Ini juga naik ke kelas, dia naik kelas berapa? 11 mm. Ini kita isikan, Bapak Ibu isikan setelah dilakukan rapat kenaikan kelas. Di hari Senin nanti akan diadakan rapat kenaikan kelas, kalau saya tidak salah info Bapak Ibu ya. Jadi ini baru Bapak Ibu isikan setelah rapat kenaikan kelas berakhir. Lanjut kita ke menu cetak rapot UTS, kita skip Bapak Ibu ya, karena sekolah kita nggak ada rapot UTS. Selanjutnya langsung di sini cetak rapor semester untuk mencetak rapot. Di sini ada menu lihat nilai Bapak Ibu. Kalau mau lihat nilainya per anak, jadi misalkan di sini saya klik punya Adit ya, di sini langsung ada muncul nilainya khusus Adit di sini. Ditampilkan SKM-nya berapa, lalu nilai pengetahuan dan keterampilan. Yang tampil di sini adalah nilai akhir Bapak Ibu ya. Nilai akhir dari rapot, dari nilai entrian guru mata pelajaran. Halaman depan. Ya, ini halaman depannya Bapak Ibu, halaman depan rapot. Ini kalau sudah dicetak oleh wali kelas 10, harusnya ini udah tidak perlu dicetak lagi Bapak Ibu. Nah, karena isiannya begini kan ya. Ini isian halaman depan. Yang perlu dicetak nanti adalah ini Bapak Ibu, rapot akademik dan karakter. Jadi kita cetak rapot akademiknya Adit ya, misalkan ya. Saya open. Nah, ini tampilnya seperti ini. Nilai akhir. Kalau untuk di rapor itu tidak ditampilkan SKM-nya, tidak ada dimunculkan KKM-nya Bapak Ibu ya di sini. Jadi kalau mau lihat KKM-nya ya KKM-nya tadi di halaman depan atau di info yang tadi sebelumnya yang dilihat nilai. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau nanti di sini muncul catatan akademiknya muncul di sini yang tadi Bapak Ibu ketikkan, ekstrakurikuler juga akan muncul di sini. Nanti karakter juga akan muncul Bapak Ibu di bawah di sini deskripsi pengembangan karakter. Jadi ini pastikan Bapak Ibu isi ya. Kalau nggak diisi nanti di sini munculnya seperti ini, belum dilakukan penilaian. Ini kenaikan kelas, oke, ekstrakurikuler ini juga. Nah tadi kenaikan kelas, kalau kita nggak ngisi nanti gini, belum dilakukan kenaikan kelas. Jadi kalau nggak diisi seperti itu munculnya. Oke, terakhir ada unduh ledger. Nah, Bapak Ibu di sini menu unduh ledger ini Bapak Ibu bisa download.
Biasanya sih yang diunduh cuma 2 ini Bapak Ibu ya. Atau malah terakhir ini aja yang disimpan Bapak Ibu. Ledger nilai raport. Jadi ledger nilai raport ini ledger seluruh siswa. Saya buka Bapak Ibu, diklik. Nah, ini nilai yang semua mata pelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan ada rasionya juga. Rasio Bapak Ibu bebas ya ini ya. Nah, ini ada yang pakai rasio 50-50, ada yang pakai rasio 60-40, ini bebas seperti yang kemarin saya sampaikan. Oke Bapak Ibu. Ini semua mata pelajaran ada. Oke, saya rasa untuk wali kelas hanya itu aja yang dikerjakan Bapak Ibu. Hanya di menu ini saja. Ya kalau menunya cuma satu, tapi pekerjaannya ya lumayan lah Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu wali kelas, mungkin untuk sampai hari Jumat atau hari Kamis besok, fokus untuk penilaian yang guru mapelnya saja. Atau kalau memang mau dicicil wali kelas, ya nggak apa-apa sih Bapak Ibu, ini bisa dilakukan bersamaan. Saya rasa mungkin itu aja, sekian dari saya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.